Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma kelas 23C akan mempresentasikan terkait proyek kami yang berjudul Parking Lot Allocation. Perkenalkan, saya Farah Raina Febiana dengan 3 digit NIM terakhir 132 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Firliani Asmi dengan NIM 230315554071. Perkenalkan, nama saya Dea Kurniawati dengan NIM 230315554001. Pertama, untuk problem dan kasus yang kami bahas adalah optimasi problem. Dan untuk kasusnya adalah bagaimana cara kita mengalokasikan kendaraan ke slot parkir dengan efisien untuk meminimalkan waktu pencarian. Dan di sini kita menggunakan dua referensi serta ada dataset dari Kaggle. Namun dataset yang kita pakai itu hanya beberapa saja ada di dalam data parkir. Selanjutnya, algoritma yang kita gunakan adalah greedy dan heuristik, di mana algoritma greedy ini dalam pengelolaan parkir kendaraan akan direkomendasikan di tempat parkir yang tersedia dan paling dekat dengan waktu kedatangan mereka tanpa mempertimbangkan apakah tempat tersebut adalah keputusan terbaik dari keseluruhan parkir. Dan kalau memakai algoritma heuristik, pengelolaan parkir digunakan untuk memilih tempat parkir berdasarkan tempat yang paling dekat dengan waktu kedatangan mereka dan faktor jarak dari pintu masuk dengan mempertimbangkan seluruh data parkir. Selanjutnya untuk penjelasan kode. Di sini yang pertama ada beberapa library yang akan kami import. Selanjutnya membaca file CSV yang sudah kami buat, yaitu file data parkir yang berada di satu folder yang sama. Setelah itu untuk memberi background untuk kebutuhan giveaway dan membuat list yang diperlukan. Selanjutnya ada fungsi spot terisi. Fungsi ini menentukan status tempat parkir berdasarkan data parkir, waktu sekarang, dan jenis kendaraan. Fungsi akan menyaring data untuk kendaraan yang sedang parkir, memperbarui daftar tempat parkir yang digunakan atau terisi, dan menentukan tempat parkir kosong dengan spot kosong. Tempat parkir yang digunakan akan diberi warna merah. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi heuristik rekomendasi. Jadi pada fungsi heuristik ini digunakan untuk merekomendasikan tempat parkir kosong berdasarkan pendekatan heuristik. Fungsi ini tuh mengevaluasi semua tempat parkir kosong atau spot kosong dengan mempertimbangkan waktu keluar terakhir dan jarak ke pintu masuk. Jadi ada dua. Tempat parkir dengan selisih waktu keluar terkecil dan jarak terdekat dipilih sebagai rekomendasi terbaik. Fungsi juga mencatat runtime dan penggunaan memori menggunakan modul time dan trace-malloc untuk menganalisis efisiensi proses. Lalu selanjutnya ada fungsi greedy rekomendasi. Di sini digunakan untuk merekomendasikan tempat parkir dengan pendekatan greedy yang memilih opsi terbaik secepat mungkin. Fungsi ini mencari tempat parkir dengan selisih waktu keluar terkecil dibandingkan waktu sekarang dari tempat parkir yang kosong. Setelah menemukan tempat optimal pertama, proses pencarian dihentikan. Atau setelah greedy ini menemukan yang sama dengan apa yang diminta, maka akan stop di situ. Tidak mencari lagi ke keseluruhan data. Lalu ada fungsi update button color. Di sini mengatur warna dan status tombol tempat parkir berdasarkan status ketersediaan dan rekomendasi. Fungsi ini memanggil spot terisi untuk menentukan tempat parkir yang terisi dan mana yang kosong, serta memanggil heuristik rekomendasi yang tadi dan greedy rekomendasi jika ada tempat yang kosong. Setiap tombol diubah warnanya, merah untuk tempat terisi, magenta jika merupakan rekomendasi heuristik, pink jika merupakan rekomendasi greedy, warna biru untuk
rekomendasi heuristik, dan warna grey untuk tempat kosong lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada devclick, di mana fungsi klik ini digunakan ketika pengguna memilih tempat parkir tertentu dengan fungsi yang menampilkan pesan konfirmasi dengan mengubah warna tombol menjadi merah dan menonaktifkannya. Dan jika kendaraan adalah mobil, maka ID tempat parkir ditambahkan ke daftar terisi mobil baru, sedangkan motor akan ditambahkan ke terisi motor baru dengan waktu dan durasi parkir yang telah dicatat. Setelah itu, fungsi juga akan memperbarui status tombol waktu melalui update button color dengan mereset input pengguna dan menyesuaikan tampilan tombol berdasarkan status ketersediaan parkir. Nah, selanjutnya itu ada Dev Show Tooltip dan Hide Tooltip, di mana fungsi Show Tooltip ini untuk menampilkan informasi berisi waktu masuk dan keluar untuk tempat parkir berdasarkan spot ID dan data yang diambil dari DF sekarang. Jika tidak ditemukan, maka fungsi akan memeriksa ke waktu baru. Jika keduanya tidak ada, maka tooltip ini akan menampilkan placeholder sesuai yang sudah kita berikan. Dan untuk fungsi hide tooltip ini untuk menyembunyikan informasi tooltip dengan mengatur waktu teks menjadi placeholder. Dan selanjutnya ada update waktu dan cari parkir, di mana fungsi update waktu ini mengatur variabel global waktu baru berdasarkan jenis kendaraan. Jika kendaraan adalah car, maka waktu baru diisi dari waktu mobil baru, dan jika tidak, maka diisi dari waktu motor baru. Untuk fungsi cari parkir digunakan untuk memproses pencarian tempat parkir berdasarkan waktu masuk, jenis kendaraan, dan durasi parkir, di mana fungsi ini mengambil data dari input pengguna, setelah itu memperbarui waktu baru dengan update waktu, dan menghitung waktu keluar berdasarkan durasi yang sudah diinputkan. Jika semuanya data yang sudah dimasukkan valid, maka fungsi akan memperbarui status warna tombol tempat parkir dan menampilkan peringatan jika tidak ada tempat parkir kosong. Setelah itu jika input tidak valid, maka seperti format waktu yang salah atau jika data yang belum lengkap, pesan pemberitahuan akan muncul untuk meminta pengguna untuk mengcopy atau mengisi data dengan benar. Dan ini adalah spot ID-nya, di mana ada 50 spot ID. Sini belum bisa menampilkan waktu masuk atau keluar, dikarenakan kita juga belum memasukkan data sesuai dengan yang sudah disediakan. Dan ada rekomendasi greedy dan heuristik, di mana mencakup spot ID, jarak, waktu, dan memori. Dan ini juga bakal menampilkan jam sekarang ketika memasukkan datanya. Lalu di sini kita akan memasukkan data dari waktu masuk. Ini Lalu di sini kita akan memasukkan data. Pertama ada waktu masuk. Saya akan menginputkan waktu masuk dengan jam 10:00 dengan durasi parkir 2 jam dan jenis kendaraan motorcycle. Diklik cari tempat parkir. Lalu di sini ada yang warna merah. Yang warna merah itu data spot yang sudah terisi dan ada waktu masuk dan waktu keluarnya. Jam 9:56:45, waktu keluarnya 11:56:45. Di sini juga bisa dilihat waktu masuk dan waktu keluarnya. Di sini ada jam sekarang yaitu jam 10, waktu saya menginputkan jam.
Lalu di sini ada rekomendasi greedy, ada spot 46, jarak 4,63, waktunya 0,0291 detik, dan memorinya 0,098265 MB. Dan rekomendasi heuristiknya dengan spot 4, jarak 3,7, waktunya 0,4817 detik, dan memorinya menghabiskan 0,108616 MB. Di sini saya dapat mengklik spot ID yang kosong atau yang tidak berwarna merah. Di sini juga bisa mengikuti rekomendasi greedy ataupun rekomendasi heuristik. Di sini saya akan mengikuti rekomendasi heuristik yaitu spot 4. Spot 4 nanti berwarna biru, nanti kita klik. Lalu ada tulisan silahkan mengisi tempat parkir tersebut, nanti di OK. Lalu spot ID yang nomor 4-nya ini akan berwarna merah. Lalu di sini bisa dilihat jarak dari setiap rekomendasi. Jarak rekomendasi heuristik itu lebih dekat daripada greedy. Lalu waktu eksekusinya itu lebih cepat rekomendasi greedy, dan memorinya itu lebih banyak pemakanan memori pada heuristik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kami menginput data baru untuk jamnya jam 12.00. Setelah itu durasinya 2 jam dan jenis kendaraannya mobil. Jadi di situ dapat dilihat pada waktu masuk dan waktu keluar, jika dipencet tombol warna merah akan terlihat. Di situ terlihat bahwa waktu masuk jam 10.52 dan waktu keluar 12.52. Selanjutnya ada rekomendasi greedy pada spot 8 dengan jarak 4,5, waktu 0,0300 detik, dan memori 0,098281 MB. Sedangkan untuk rekomendasi heuristik pada spot 21 dengan jarak 3,45, waktu 0,2935 detik, dan memori 0,098145 MB. Jika rekomendasi greedy pada spot 8 dipencet, dia akan memunculkan pemberitahuan silakan mengisi tempat parkir tersebut. Nah, nanti dia jadi merah dan rekomendasinya langsung berganti ke spot 30. Di sini dapat dilihat bahwa waktu dan memori dari rekomendasi greedy, dari rekomendasi heuristik selalu lebih besar daripada rekomendasi greedy. Ini dikarenakan untuk rekomendasi greedy itu hanya mempertimbangkan waktu yang paling dekat dengan kendaraan sebelumnya keluar. Sedangkan heuristik itu selain pakai waktu, dia juga mempertimbangkan jaraknya. Jadi sekian penjelasan dan demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.